Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan kami memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotaan, saya Alvin dan Nur Valentina, dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bandrul dari Prodi Budidaya Ternak. Dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Samuel Mahendra Andani. Saya juga dari Prodi Budidaya Ternak. Di sini kami akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata-kata HAM atau singkatan dari Hak Asasi Manusia. Mungkin bisa dijelaskan? Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, bangsaan, atau status lainnya, dan dijamin oleh Undang-Undang 1945, Pasal 28A, 28J, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM juga memiliki jenis-jenis pelanggaran dan bisa dijelaskan? Baik, jadi jenis-jenis pelanggaran HAM yaitu satu adalah pelanggaran HAM yang berat seperti genosida. Jadi genosida atau pemusnahan sistematis kelompok kepada manusia. Jadi kelompok manusia itu dimusnahkan lah contohnya. Genosida adalah kejahatan yang internasional, yang paling serius, yang paling berat, yang melibatkan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Misal agama A mau dibantai dengan kelompok B, itu merupakan tindakan kejahatan genosida. Dan kejahatan terhadap manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan intimidasi itu merupakan juga jenis pelanggaran HAM. Dan pelanggaran HAM kedua adalah pelanggaran HAM ringan, yaitu diskriminasi atau penahanan sewenang-wenang, atau juga intimidasi. Dan yang ketiga dilakukan oleh aparat, kelompok tertentu atau perorangan. Jadi pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat, seperti contoh polisi melakukan kekerasan terhadap satu kelompok atau perorangan. Dan selanjutnya adalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu ada 3 yang kita ambil dari kelompok kita. Yang salah satunya adalah yang nomor 1, Telaga Trisakti Semanggi. Yang kedua, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dan yang ketiga adalah peristiwa 1965 dan sampai dengan 1966. Tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 sampai 1999, yang mana aksi demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa, termasuk Universitas Trisakti. 4 orang mahasiswa diduga tewas tertembak dan 1 orang kritis. Pihak aparat membantah telah menggunakan peluru tajam, tetapi hasil autopsi menunjukkan kematian mahasiswa tersebut disebabkan oleh peluru tajam. Di sini sangat tidak masuk akal karena benda mati itu tidak bisa bergerak. Jadi siapa sih yang menggerakkan benda mati? Pasti sudah mengetahuinya ya. Pelanggaran HAM yang kedua, peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998.
Peristiwa ini memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Toko dan rumah sejarah dibakar dan dihancurkan. Pelanggaran HAM berat terjadi juga pada wanita Tionghoa. Mereka diperkosa, dilecehkan, dianiaya, dan dibunuh. Diperkirakan 1.188 orang tewas dan 85 wanita mengalami pelecehan seksual. Untuk kasus selanjutnya adalah pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Jadi kasus ini telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dari Partai Komunis Indonesia atau yaitu PKI. Akibatnya lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapannya sewenang-wenang. Istilahnya penangkapnya itu sewenang-wenang, terlalu sembrono, tidak ada bukti maupun fakta yang nyata bahwa orang tersebut anggota maupun terlibat dari PKI tersebut. Akibatnya lebih dari 2 juta orang akan mengalami penangkapan sewenang-wenang, bahkan penahanan tanpa proses hukum. Jadi ditahan tanpa proses hukum, langsung dihukum saja, dan dilakukannya juga ada penyiksaan, pemerkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, bahkan juga sampai pembunuhan, penghilangan nyawa, wajib lapor, dan lain sebagainya. Hasil penyelidikan Komnas HAM, setidaknya 32.774 orang telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Namun, ada beberapa hasil riset menyatakan terdapat lebih dari 2 juta korban yang disiksa dan dibunuh. Dari kasus-kasus ini kita sudah dapat kesimpulan atau menyimpulkan, 1. Indonesia menghadapi kasus HAM berat yang serius terutama di era Orde Baru dan pasca reformasi. Yang kedua, meski sudah ada infrastruktur hukum seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, pelaksanaan masih belum optimal. Yang ketiga, integrasi budaya lokal menjadi nilai tambahan dalam autentikasi dan penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, perbaikan menyeluruh dibutuhkan mulai dari kelembagaan, regulasi, implementasi, hingga masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tambahan atau pertanyaan bisa catat di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Kami siap menerima semua pertanyaan, kecuali menerima bahwa kita hanyalah sebatas teman. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.